Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama ya? Iya. Sudah baca tentang BPT sama Ferning test. Apa nak? Siap-siap tak tanya ini. Siapa jenengmu nak? Akil. Apa Akil? BPT Akil? Apa BPT? Udah baca belum Akil? Belum? Oh belum. Terus kamu tadi malam ngapain? Bobo. Waduh, aku mau bebat akhirnya ketukar. Apa nak? Akil? Belum baca? Belum? Modulnya ngasihnya kapan nak? Sudah lama. Terus apa kok dibaca Kim? Misalnya lo buku ini dibaca ya, dibaca coba di situ. Bawa apa enggak? Oh, gue nggak apa? Gue HP, sih kok buka apa? WA? Hah? WA. Silakan buka, dibaca. Apa gue BBT? Intinya apa? Kondisi tubuh dalam keadaan istirahat. Jadi BPT itu adalah untuk mengetahui ovulasi orang. Jadi nanti tujuannya untuk apa? Untuk biar kita mau konsepsi atau kontrasepsi. Jadi kalau mau menghamil, kalau mau hamil boleh dilakukan. Padahal tidak mau hamil sebagai salah satu bentuk kontrasepsi, boleh pada saat itu tidak dilakukan hubungan seksual antara suami istri ya, untuk gue dan pacarmu ya. Oke, kalau Rosa, sampai masih Rosa. Oke, itu tetap tekoni PS. Suhu basal adalah suhu terendah yang dicapai oleh tubuh selama istirahat dan dalam keadaan istirahat atau tidur. Jadi ngitungnya itu pada saat suhu basal, yaitu bangun tidur langsung dihitung. Jadi bukan bangun tidur terus kan melayu-melayu disik. Suhu basalnya akan pasti meningkat. Contoh lagi adalah tekanan darah. Tekanan darah basal itu adalah yang paling akurat. Jadi kalau kamu mau tensi terus kamu mau ke puskesmas tensi terus kamu naik ke lantai kedua, pasti akan tensinya juga akan pasti naik. Tapi kalau suhu basal dan tensi basal itu adalah tensi yang benar-benar normal pada saat itu, dalam artian ya itulah yang aslinya. Karena tidak ada aktivitas melek meripate ceret gitu ya, melek kamu langsung ditensi. Sama kalau ini melek kamu langsung diukur suhunya. Ya. Metodenya adalah pencatatan suhu basal itu bertujuan mengetahui kapan sih terjadinya ovulasi menggunakan termometer oral atau vagina atau rektal selama 3-5 menit. Jadi kenapa sih tidak menggunakan termometer yang aksila? Sebenarnya gampang, lebih gampang. Kenapa? Karena pada saat menggunakan termometer yang aksila itu, ini banyak saya tahu ya. Jadi setelah dimasukkan begini, iki ning burine ketiak. Jadi normal-normal lain. Ya. Kenapa tidak akuratnya? Ya karena faktor seperti itu. Tapi kalau dia oral, kan dia di mood. Kalau rektal, sebenarnya paling akurat adalah rektal, tapi rektal tidak dilakukan, tapi mengakibatkan tidak nyaman ke pasiennya. Benar itu ini, ayo. Ini ada dua, rektal sama oral. Yang mana yang oral? Yang bening putih, yang kuning yang kayak sabun yang yang ada bentuknya beningnya rektal. Kenapa?
panjang. Yang kuning yang rektal karena lebih panjang. Yang kuning yang kilo nak, iki lho syaratnya kuning. Iki. Nek tak bandingkan apa iso? Yang kuning ini yang rektal. Ini rektal. Kenapa? Pada saat dimasukkan kan butuh agak panjang untuk bisa masukkan, ya. Kalau yang oral itu tinggal jemput aja, bukan digilat-gilat ya, tapi jemput masukkan mulut, ya. Oke. Jadi ada dua, yang rektal, yang oral, yang pendek. Oke, paham ya? Setiap hari, dilakukannya setiap hari dan di jam yang sama. Untuk mengetahui kapan ovulasi harus dilakukan minimal 2 siklus. Ya, harus dilakukan minimal 2 siklus. Jadi mens bulan ini sama bulan depan. Jadi tidak dilakukan cuma sekali tok. Oh, kita tahu ovulasinya enggak. Dan dilakukan di jam yang sama. Kamu bangun jam 4 melek, minta tolong suami suruh mengambilkan termometer, di tem, catat di kertasnya. Itu setiap hari di jam yang sama. Semua gampang dong, jam 5 itu tetap ditulis, cuman tidak akurat. Makanya kenapa harus 2 siklus minimal. Yang paling akurat adalah sampai 3 siklus. Oke? Suhu tubuh normal kan 3,5 sampai 36. Saat ovulasi suhunya naik menjadi 37 sampai 38. Sebenarnya kalau kita cewek-cewek itu sebenarnya kita tuh paham. Oh, ini saatnya ovulasi, bangun tidur tuh badannya hangat. Itu saat ovulasi, ya. Dan tidak akan turun ke 35 derajat. Kenaikan akan bertahan 3 sampai 4 hari. Jadi kalau pada saat ovulasi, kita sudah tahu kapan ovulasi kita boleh seksualnya itu plus minus 2 hari ya. Selama mensnya di tanggal 1, 14 hari berikutnya, mensnya 28 hari, tengah-tengahnya ovulasinya di tanggal 14, ya. Kamu kalau mau seksual, bukan kamu ya. Suami istri kalau mau seksual plus minus 2 hari. Jadi tanggal 12, 13, 14, 15, 16. Ya. Jadi jangan dipaskan tanggal 14, misalnya meleset. Biasanya dokter kandungannya menyarankannya di plus minus 2 hari. Guys, paham kapan bisa seksual gitu ya? Bukan untuk dirimu, tapi untuk pada saat sudah menikah. Oke, naik. Jadi sebenarnya tidak usah ditem, itu kan terasa. Kalau kita tidurnya malam, tidurnya kemalaman gitu ya. Kita tidur malam banyak tugas, tidur jam 1 atau jam 2, bangun jam setengah 4 gitu. Kita pasti badan kita juga hangat. Itu beda lagi, beda kasus. Ya. Bila suhu tubuh itu naik, tidak naik, mungkin tidak terjadi ovulasi. Tapi kalau suhu tubuhnya naik dan bertahan terus, hangat terus, dalam artian 37, 38 terus, itu bisa dikatakan hamil. Jadi bisa melihatnya dari situ, ya. Orang depres, Pak, awake panasnya hamil, orang tergantung ternyata cara air panas sebenarnya, ya. Pada fase folikuler, dalam siklus menstruasi, BBT itu pada rentang 97 sampai 98. Itu Fahrenheit ya ngomongnya. Di sini juga ngomongnya Fahrenheit. Di kertasnya. Atau 36-37 sampai kurang lebih 1 hari sebelum ovulasi. Jadi kalau di situ tuh siklus haidnya 28 hari di gambar itu. Ini kan aneh, ono ya. Enggak ada loh. Jadi ini dia mens hari pertama sampai ini hari ke-14 ya. Dia di 28 hari ya. Oke, beda.
fase folikuler, pada fase folikuler ini biasanya suhunya itu normal-normal aja. Nah, nanti pada saat ovulasi dia akan naik sesignifikan mungkin. Ini pakai Fahrenheit ya. Sesignifikan mungkin, naik tinggi gitu ya. Nah, pada saat ovulasi korpus luteumnya ini mulai menghasilkan hormon progesteron yang mengakibatkan BBT-nya akan meningkat 0,5 derajat Celcius. Jadi kalau 36, 37 naiknya 37,5 atau 38 ya. Jadi dari sini normal turun terus nanti dia naik ya. Meningkatnya 0,5 derajat Celcius. Pada fase luteal akhir dia akan turun lagi sampai kembali lagi normal lagi sampai di pada saat progesteronnya mulai turun, BBT akan kembali ke rentang yang rendah sampai 1-2 hari sebelum menstruasi. Turun sampai di sini 1-2 hari sebelum menstruasi. Jadi dia pada saat ini dia turun, kemudian naik pada fase luteal hubungannya sama hormon progesteron, kemudian dia akan turun pada saat fase terakhir fase luteal sampai kembali ke siklus men. Kalau siklus men ini normalnya temperatur. Paham ya? Oke. Metode suhu bahasa itu kendalanya adalah pada penyakit-penyakit tertentu itu mempengaruhi gangguan tidur. Ya saya bilang tadi kalau kamu tidurnya biasanya malam bangunnya pagi pasti badannya akan hangat terus. Merokok atau alkohol, obat-obat tertentu atau narkoba, stres mempengaruhi ya. Terus penggunaan selimut listrik ini akan mempengaruhi dari metode suhu basal. Jadi awalnya hangat terus pada saat ditem dia akan jadi hangat terus. Keuntungannya adalah meningkatkan kesadaran tentang ovulasi. Oh, aku sekarang masa ovulasi loh. Kalau mau pengen hamil ya mau dibuahi, kalau tidak ya nggak usah dipakai, ya. Oh ya buat sepatu ya. Membantu deteksi ovulasi dapat untuk kontrasepsi, ya ini untuk KB atau untuk konsepsi kalau memang mau digunakan untuk hamil. Menunjukkan perubahan tubuh seperti lendir serviks. Nah, selain suhu, nanti yang dihitung di kertasnya itu selain itu juga lendir serviks. Yang dilihat adalah ekiat itu yaitu kayak molornya lebih dari 15 cm. Jadi cairan lendirnya itu kalau pagi ketemu itu molor gitu, dia bisa sampai 15 cm. Keterbatasan adalah butuh motivasi pasangan suami istri. Kenapa? Karena butuh bangun. Nah, quiet time. Pak, cukup no time Pak. Ya, jadi butuh motivasi, konseling dan KIE. Jadi harus ada komunikasi karena harus dibantu oleh suami, terus harus itu tujuannya atau apa sih? Nah ini perlu disampaikan. Suhu tubuh dapat dipengaruhi oleh kendala-kendala yang lain tadi ya, seperti gangguan tidur, stres dan sebagainya. Harus dilakukan pada waktu yang sama, minimal jamnya sama. 4 lebih 5, 4 lebih 7, 4 lebih 10 gitu, tapi tidak jam 5, beda waktunya. Karena apa? Berpengaruh. Kalau pagi sama agak siang jam 5 itu cahaya matahari sudah masuk di kamarmu, ya suhu udara ruangan itu juga sudah mulai hangat. Itu akan mempengaruhi suhu tubuh. Tidak mendeteksi awal masa subur dan membutuhkan masa pantang yang lama. Jadi pendopokan konseling itu ini biasanya tidak seksual dulu untuk suami istri, ya. Tapi memang agak aneh. Loh iya Ren. Loh kok nguyu kan bayangnya apa? Kayak cara melakukannya adalah suhu diukur setiap pagi di waktu yang hampir sama sebelum beraktivitas. Jadi bangun tidur, ambil tem oral, diukur 3-5 menit, dicatat di buku. Catat suhu pada kartu yang ada, gunakan kartu 10 hari pertama dari siklus haid untuk menentukan suhu tertinggi, normal, dan suhu rendah. Ya, jadi nanti ada kartunya yang untuk ditulis tapi dalam bentuk gambar. Oke. Nah, aspek yang dinilai checklistnya adalah yang pertama, salam, memperkenalkan diri, saya Dr. A. Saya akan memberikan pengetahuan atau tata cara untuk mengukur BBT di basal temperatur. Kemudian mempersiapkan alatnya cukup dengan termometer yang oral sama kartunya ini. Itu siklus pertama, hari pertama gitu ya, nanti ditulis di sini. Biasanya diukurnya dari siklus pertama. Nanti kalau ngomongnya sudah kebelet pengen seksual ya sudah itu nanti ditulis ada
ada keterangan sendiri kalau ada seksual, karena itu akan mempengaruhi lendir, akan mempengaruhi ini. Nah kalau ini pakai apa itu? Derajat Celcius. Kalau yang ini pakai Fahrenheit. Mempersiapkan alat tentang prosedur tujuan pemeriksaan dan proses pemeriksaan. Jadi nanti dijelaskan bahwa ini adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapan ovulasi, jadi kapan harus dibuahi dan kapan kalau memang mau sebagai kontrasepsi kapan harus ditunda. Tujuan pemeriksaannya untuk itu, proses pemeriksaannya adalah melakukan minimal 2 siklus setiap hari di jam yang sama, yaitu mengukur body basal temperatur. Menyiapkan grafik BPT yang digunakan untuk melihat hasil pengukuran, tuliskan hari, tanggal dan jam setiap saat. Tulis di sini dan di sini. D pertama, hari pertama, D of week-nya ini hari apa, jam berapa, nanti tulis semua berapa temperaturnya di sini. Kemudian melakukan penggunaan BPT menggunakan basal temperatur segera setelah bangun tidur sebelum melakukan aktivitas apapun. Jadi kalau kamu kebelet pipis gitu, nah itu juga bukan mempengaruhi kamu cepet-cepetnya, kamu pokoknya pipisnya agak jauh gitu kan, akan mempengaruhi. Sebaiknya memang ditunda dulu, jadi setelah bangun tidur mulai moto ambil ini terus langsung ini kan dicek untuk ini temperatur 2-3 menit. Mencatat setiap hari pertama menstruasi, jadi kalau mengisi ini di hari pertama menstruasi itu dianggap di day 1 sampai menstruasi berikutnya. Catat hasil pengumpulan temperatur di kolom temperatur pada hari tersebut dengan menggunakan titik. Jadi di titik di hari berikutnya titik lagi, nanti ditarik garis. Nah buatlah garis di setiap titik itu, tandai jika ada seksual melingkari di temperaturnya. Jadi dikasih tanda buruk itu di temperaturnya kalau seksual. Tapi memang harus pantang dulu. Susah kalau sampai 2-3 bulan gitu ya. Bingung kok bapak ibu yang bingung ya. Sehingga dicecepetnya lama gitu. Oke, cek juga mukoserviknya. Jadi memang tipe-tipenya mukoservik ini ada. Ya, harus egg white, ini adalah tandanya bahwa dia sedang masa ovulasi. Tandai setiap kenaikan suhu temperatur dengan tanda bintang. Kenaikan tersebut dapat menandakan bahwa hari tersebut adalah masa subur. Nah, ini ditandai dengan tipe mukos yang egg white. Jadi kalau dia subur ternyata naik terus ada egg white, itu berarti memang dia subur. Tapi kalau dia ada kenaikan suhu tapi tanpa egg white, enggak, ya panas, flu bisa dan sebagainya. Pengumuman BPT setiap siklus menstruasi terakhir jika ingin mengetahui hal subur. Setelah memberi penjelasan, pastikan bahwa pasien itu mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Ini untuk checklist ujiannya. Ini normal ovulasi dia naik surut, pada saat setelah fase luteal dia kembali turun lagi sampai di sini. Oke. Nah, grafik normalnya itu harus naik, ting, harus naik ya, suhunya naik terus. Nah, pada ada kasus dengan defisiensi estrogen dan progesteron, perbedaan suhu fase 1 dan 2-nya sedikit. Jadi kenaikannya tidak signifikan. Ini yang harusnya kan naiknya surut yang tadi sebelumnya. Nah ini kan naiknya tinggi ya. Tapi kalau yang ini dia naiknya tidak terlalu banyak. Fase 1 dan fase 2, fase 1 dan fase 2 tidak atau kurang dari 0,2 sampai 0,3 derajat Celcius. Jadi ini ada gangguan dari estrogen dan progesteronnya. Jadi yang benar adalah yang naiknya signifikan, tinggi naik dari fase 1 ke fase 2 lebih dari 0,2. Oke, kalau ada insufisiensi second fase, yaitu pada pasien adultus iminen, temperatur basal naik sebelum haid tanpa adanya penurunan. Jadi kalau naik terus ini sampai fase haid berikutnya tidak ada penurunan, berarti adanya hamil. Fase kedua naik sebelum kurang dari 10 tahun. Kalau segini terus tidak ada kenaikan yang signifikan, ya, cuman begini terus cenderung monoton 3 bulan berturut-turut harus stansul, biasanya dia anovulasi, tidak ada ovulasinya.
arep kok dibuahi bendino, esuk sore bengi kok ngombe asiklofir 5 hari sekali gitu ya, tetap baik nggak bisa karena dia tidak ada. Cananam kok masih belum. Dia bikin apa karo. Oke, itu untuk DBT. Ada yang tanya kan mengenai DBT? Enggak sumur. Sumur. Ke atas. Kalau mimpi apa kartun? Mimpi apa? Ya kalau Mimpi kartun. Mimpi dari kiamat. Oh, ketemu Dajjal. Ya kan yang diperiksa kan si cewek. Lah kok mimpi? Maksud saya yang mimpi. Enggak lah. Cewek itu enggak mau. Untuk mimpi bisa. Bukan mimpi. Mimpi. Oh, enggak apa-apa. Oh, tak kira mimpi basah. Makanya aku video apa nanti. Kan kalau mimpi biasanya kalau mimpi buruk itu deg-degan. Loh kan enggak mengukur ini. Apa variasi? Enggak berpengaruh ke suhu. Nek kowe mimpine keringetan gak ana AC-ne di anu lah iku golek keringetan sampean pasti akan berpengaruh. Ya kan suhu tubuh. Kalau mimpi deg-degan ketemu setan ya itu nanti hubungannya sama tekanan darah. Sumurah, sumpah keblokan itu ya. Dan nanya kan lagi? Dokter kalau misal masa menstruasinya nggak sampai setahun Ya diperiksanya dulu dengan ininya. Mau ya apa katanya mencari ovulasi. Ya dalam menstruasinya dia aja tidak mens namanya aminore. Lebih dari 3 bulan tidak mens kan aminore. Ya diperbaiki itu dulu siklusnya itu. Biasanya memang pada orang-orang yang long distance relationship kalau mau mencari anak kalau mau membuat anak itu kan contoh ada teman saya satu itu suaminya di Jakarta istrinya di Malang jadi dia tuh sudah dijadwalkan sama dokter kandungan setiap tanggal ini sampai ini dia harus berangkat ke Jakarta untuk begituan. Maksudnya kan juga tidak sehat dalam artian apa? Karena pada saat berangkat ke sana sudah ada target saya harus begituan selama 5 hari. Kan pas terus 2 hari tuh. Saya harus begituan terus capek, kualitas sperma juga tidak bagus. Dia tidak akan hamil-hamil. Setelah suaminya pindah di Malang, hamil anaknya langsung setelah keluar terus KCP 4 tahun keluar lagi. Jadi memang walaupun sudah diatur siklusnya itu memang ya karena kesananya itu kan memang untuk begitu jadi kan ya capek gitu loh ya. Terus si kualitas sperma juga tidak bagus karena mungkin suaminya bekerjanya luar biasa capek jadi memang pada saat bertemu juga kualitas sperma juga tidak bagus modalitasnya juga tidak bagus tidak segesit yang gampang-gampang ya. Kalau aminore diselesaikan dulu permasalahan aminorenya. Ya. Ada lagi jelas? Ini untuk BBT. Nanti ujiannya sesuai checklist. Yang kedua, nanti kalau untuk pengerjaan ini, nanti untuk front test, nanti di pertemuan kedua aja. Ini sekarang teori untuk front test. Front test itu adalah uji pakis. Nah, itu sama untuk menentukan ovulasi. Front itu adalah pemeriksaan front atau uji pakis. Itu rendeseptik merupakan salah satu parameter dalam evaluasi rendeseptik. Fronting adalah pembentukan struktur seperti daun pakis, mengacu pada derajat dan pulau yang tampak jika lendir dikeringkan di atas permukaan kaca objek. Jadi prosesnya itu adalah mengambil cairan di fornix posterior. Karena kenapa yang ambil di situ? Karena paling banyak adalah tempatnya di situ mengambil cairan. Tujuannya adalah digunakan untuk aktivitas estrogen, menentukan ovulasi, memastikan kehamilan awal, yaitu mengetahui adanya insufisien progesteron pada plasenta dan mendeteksi kebocoran cairan amnion pada membran yang mengelilingi fetus selama kehamilan. Jadi bisa untuk ini juga, ya kalau di buku belum, kalau di ilmu. Waktu pemeriksaan yang paling sering dilakukan adalah pada saat ovulasi. Jadi kalau kita tahu dulu dari BBT kita tahu kapan ovulasi, pasti akan mengetahui daun pakis yang sempurna. Ya,
yaitu bentuk dalam package akan lebih jelas daripada progres diambil sampel lendir pada waktu yang mendekati ovulasi. Struktur tersebut akan menjadi sebuah bentuk seperti daun pakis. Jadi kalau ngambilnya tepat, kalau kita sudah tahu dari bibit itu kapan ovulasinya, nah kita bisa menentukan pengambilan yang paling bagus hasil dari frontex-nya. Pada saat jadi ovulasi, lendir cervix akan mengalami menjadi sangat cair dan jernih, sebaliknya akan tampak kekuningan dan hitam jika diperiksa pada saat tahapan sebelum atau pra ovulasi dan setelah atau pasca ovulasi dari siklus haid. Sebenarnya kalau kita sebagai wanita itu siklus haidnya 28 hari, gampang. Plus tanggal 14 itu plus minusnya di situ. Nah, tapi kan kita kadang turun ke 5, kadang turun ke 3, kadang turun ke 4, kadang ke 7, gitu kan, beda-beda. Jadi yang susah untuk menentukan kapan sih ovulasinya. Tapi kalau selama 3 bulan dan 28 hari terus, sebaiknya kita boleh pakai hitungan itu. Jadi 3 bulan tetap di 28 hari, kayaknya ya siklus kita ya di 28 hari itu tadi. Ya. Pola package yang sempurna selama pertengahan siklus menstruasi menandakan aktivitas estrogennya yang baik dan tidak terdapat infeksi cervix. Jadi untuk menentukan ini loh, jadi pada saat diambil kok cervixnya, package-nya itu sempurna, ya, dia akan menandakan bahwa estrogennya itu bagus dan tidak terjadi infeksi di daerah cervix. Ya. Fokus akan mengalami perubahan pada verning yang tidak khas di antara di mana latarnya akan tetap menjadi hitam dan batangnya serta cabangnya akan menjadi bercahaya. Ini yang tidak normal, ini yang tidak sempurna. Kalau yang sempurna itu batang utama begitu juga dengan cabangnya gelap, tapi latarnya yang akan jelas. Ini gambarnya. Ini yang tidak sempurna, tidak khas. Kalau yang ini yang khas, apa bedanya? Yang ini loh, permukaannya, dasarannya dia hitam. Yang benar adalah dasarannya putih, tapi ininya hitam. Dahannya pakai itu hitam. Yang sempurna yang seperti ini. Yang ini tidak benar. Dalam artian mungkin terjadinya ngambilnya bisa pra atau pasca ovulasi. Yang kedua memang ada infeksi dari cervix. Paham ya? Jadi yang benar itu adalah yang warnanya backgroundnya putih. Oke, alat dan bahannya adalah cukup dengan mikroskop. Nomor saya 10 kali sampai 40 kali dari 100 sama 400 kali kan objeknya sama ininya beda ya, sama 10 ya. Jadi 10 kali sampai 40 kali. Diambilnya dengan mikroskop, pakai cotton swab, terus pakai spekulum vagina, pakai objek gas. Spesimennya masukkan spekulum vagina ke dalam tutus vagina yang sebelumnya sudah dibersihkan dengan air. Jangan gunakan air pada saat pemeriksaan karena dapat mengganggu hasil dari pemeriksaan. Jadi benar-benar dikatakan harus kering pada saat pemeriksaan front test ini. Caranya ambil swab, teteskan cairan, satukan swab ke atas objek gelas atau diberi nabel, kaca objek, biarkan spesimen mengeram pada suhu ruangan 10 menit atau dikeringkan dengan api Bunsen di bawah mikroskop kekuatan rendah, kemudian baru kekuatan tinggi akan terbentuk suatu pola kristalisasi dari verning tersebut. Ya. Ini yang persiapannya. Besok pertemuan kedua kita belajar. Yang pertama adalah persiapan, memperkenalkan diri. Saya Dr. A, Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan fertility test tujuannya untuk menentukan ovulasi. Pada saat ovulasi hari ke-14 setelah pertama haid, melakukan inform consent, dia setuju. Alat yang disiapkan dengan handscoon steril ya, spekulum vagina, cotton swab steril, objek gas, mikroskop, sama bengkok. Ya. Meminta pasien untuk memposisikan di posisi litotomi, kemudian handscoon kita ambil pakai, terus kemudian masukkan spekulum, bibir vagina dibuka, kemudian masukkan spekulum, kemudian mengambil dengan swab, terus diambil di fornix posterior, kemudian dioleskan dengan ke objek gelas dan membentuk sudut 45 satu kali usapan, kemudian diberi identitas.
dibiarkan mengering dulu 10 menit sambil ibunya disuruh menggunakan celana kembali, kemudian kita melepaskan handskun, ya. Kemudian ditunggu 10 menit sampai benar-benar kering. Nah, kemudian interpretasinya adalah setelah kering, kalau dilihat di mikroskop misalnya 10 kali 40 kali. Nah, interpretasinya adalah ini. 0, tidak ada kristalisasi. 1, terjadi hanya batang primer saja. 2, yaitu pembentukan batang primer dan sekunder. Yang ketiga, pembentukan batang primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Mau kapan tulis ya? Aku pinjam ini dong, ini tak nulis dulu. Kosong mana? Ya apa lagi jalannya? Jalan mulai saja. Gak usah. Oke, ya. Ya. Jadi kalau 0 tidak ada kristalisasi, 1 ini ada batang primer. Ya, kelihatan enggak? Cahayanya Hah? Oh, cahayanya. 1 batang primer dan 2 batang primer ini dan batang sekunder. Yang ketiga batang primer, sekunder, tersier, sama kuarter. Iya apa yang berusaha? Aku randuin ini. Ya. 0 tidak ada kristalisasi, 1 batang primer saja, 2 batang primer dan sekunder, ketiga batang primer, batang sekunder, batang tersier, dan batang kuarter. Paham? Hasilnya itu yang dilihat di mikroskop. Sekalian caranya. Oke, persiapan yaitu inform konsen kepada ibu. Inform konsen kepada ibu tentang tindakan yang akan dilakukan. Kemudian kita siapkan alat dan bahan, cuci tangan dulu. Siapkan alat dan bahannya apa? Spekulum, kasa, bengkok, handskun steril, objek beras nggak steril ya, jadi objek berasnya ditaruh di luar, ya betul, di luar area steril. Kemudian di swape dulu lah, patong swape kan ya, anggap ini cotton swab. Nah, gue yang buka tekan aja sih. Cotton swab tahu ya, yang ada putih-putih yang mental itu loh. Dibuka, dikeluarkan. Oke. Setelah selesai, pakai handskun. Karena ini ukurannya 8 besaran. Pakai handskun. Buang bengkok. Kemudian di bibirnya ini asepsis dulu, NaCl atas ke bawah, buang bengkok, ambil, buang bengkok, ambil, buang bengkok. Ya, setelah selesai, ambil spekulum, pastikan sudah terkunci yang bawah dan ini yang terbuka. Oke, pegang, tidak boleh memegang ini. Terus kita masukkan ya, adepkan gini ya. Posisinya ditutupi masanya, diadepkan ini, terus dibuka. C. Ambil cotton swab, diambilnya di fornix posterior. Masuk, diambil di fornix posterior. Ya. Kemudian
Kemudian dioleskan 45 derajat 1 kali oles. Kalau saya angkat gini ya, kalau ini nggak boleh diangkat. Jadi 45 derajat. Set. Buang, bengkok. Ini biarkan dikeringkan, biarkan kering 10 menit. Kita lepas spekulum. Buang bengkok, kita lap, kita bersihkan. Kemudian meminta pasien untuk memakai bajunya lagi, kemudian dilepas handspun, dilihat di mikroskop 10 sampai 40 kali, jadi 100 kali sampai 400 kali. Kita lihat hasilnya, 0 tidak ada kristalisasi, 1 batang primer aja, 2 batang sekunder, 3 primer, sekunder, tersier, kuarter. Ada yang tanya kan? Ada yang tanya kan? Bisa? insyaallah. Ujian. Oke, kalau nggak ada lagi diakhiri.